Apa jadinya kalau suatu hari nanti kita masih menyebut diri kita Batak, tapi kita tidak tahu lagi apa artinya menjadi Batak? Apa jadinya ulos hanya jadi kain tanpa makna, gondang hanya jadi suara tanpa jiwa, dan adat hanya jadi cerita yang tidak lagi kita jalankan? Ini bukan masa depan yang jauh, ini sedang terjadi sekarang. Semuanya perlahan-lahan dan diam-diam, tapi pasti sudah merongrong budaya dan adat Batak. Hari ini kita melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Adat kita tidak lagi dihancurkan secara terang-terangan, tapi dipersempit, disederhanakan, lalu dinilai seolah-olah tidak layak. Banyak khotbah, banyak ceramah, langsung memberi label. Ini salah, ini tidak sesuai, ini harus ditinggalkan. Tapi tak pernah benar-benar memahami. Ulos dicurigai, gondang dipertanyakan. Bahkan nilai-nilai yang membentuk kita sebagai orang Batak mulai dianggap sesuatu yang harus dijauhkan. Masalahnya ini bukan pada iman, masalahnya pada cara memahami. Adat Batak luas, sangat luas, tapi sering diartikan, dibaca secara sempit. Semua disatukan, semua dianggap sama, semua dilabel, diberi label yang sama tuh. Padahal tidak semua adat itu ritual, ada nilai, ada sistem sosial, ada cara hidup tuh. Dan dalam Dalihan Natolu kita perlu belajar itu menghormati, kita belajar posisi, kita belajar tanggung jawab. Ini bukan penyembahan, ini sebuah sistem daripada tatanan peradaban tuh. Tapi ketika semua dipukul rata, yang terjadi itu adalah pengikisan. Pelan-pelan kita kehilangan makna dari budaya kita sendiri tuh. Bahkan hari ini kita melihat sesuatu yang lebih jauh. Ada campur tangan dalam kegiatan adat. Ada penilaian, ini boleh, ini tidak boleh. Dan lama-lama adat tidak lagi berdiri dengan otoritasnya sendiri. Ia harus menunggu persetujuan daripada pemangku-pemangku agama, pihak-pihak gereja. Ini sangat berbahaya, karena ketika adat tidak lagi punya otoritas, yang hilang bukan hanya praktik, tapi struktur sosial kita. Kita mulai kehilangan cara menghormati, kita mulai kehilangan identitas. Dan yang lebih ironis, kita meninggalkan budaya kita tanpa kita sadar, menggantinya dengan budaya lain. Lalu kita menyebutnya sebagai iman. Itukah yang beriman? Padahal kalau diketahui lebih dalam, itu adalah budaya tuh, budaya juga tuh. Hanya saja kita tidak diajarkan untuk mempertanyakannya. Karena jemaat atau umat ketika banyak bertanya, maka dianggap sesat dan ganjarannya adalah neraka. Sejarah sudah menunjukkan banyak kelompok dunia kehilangan budaya mereka. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak menjadi lebih kuat. Mereka kehilangan arah tuh. Ada Filipina, ada Prancis tuh sebagai contoh. Karena budaya bukan hanya tradisi. Budaya adalah identitas. Budaya itu adalah sesuatu yang harus mengakar, dan itu adalah akar. Dan tanpa akar, manusia bisa hidup, tapi tidak lagi tahu siapa dirinya. Dia tidak tahu siapa jati dirinya. Saya tidak ingin ini terjadi pada kita sebagai kita orang Batak.
Saya tidak ingin suatu hari nanti kita hanya mewariskan nama Batak, tapi kita kehilangan maknanya. Maka hari ini saya dengan jelas berkata, kita tidak menolak iman, tapi kita tidak akan membiarkan adat dipersempit dan dihakimi tanpa pemahaman. Pemimpin agama harus belajar, harus mau memahami adat secara utuh. Dan kita sebagai generasi muda, terkhusus terhadap saya, tidak boleh diam. Kita harus mengerti budaya kita. Kita harus menjaganya. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan sebuah kesadaran. Bukan dengan cara-cara berkhotbah di gereja dan menilai setiap adat budaya berdasarkan sudut pandang agama yang diyakini manusia sekarang, dan mengajarkan setiap manusia untuk tidak lagi cinta terhadap budayanya.